Shalom saudara-saudara jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Hari ini tanggal 13 September 2020. Kita masih bisa sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, saudara. Oleh sebab itu tersenyumlah, karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Pada pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama dulu berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Engkau. Kami memohon kemurahan-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian yang benar kepada kami, untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman untuk membawa kami hidup semakin hari semakin sempurna di hadapan Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai, atau temanya adalah bersukacita dalam masalah. Bisa, ya, memang sulit saudara. Kita bisa bersukacita ketika kita mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin dengan mudah memperoleh banyak hal, ya, ada segala hal dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita ada di dalam masalah? Firman Tuhan katakan bersukacita. Ya, minggu-minggu ini kita melihat bagaimana orang yang terpapar COVID-19 membludak, mendekati angka 4.000, sesuatu yang menakutkan, sehingga beberapa daerah terutama Jakarta akan melakukan PSBB, menerapkan kembali. Dan ini berarti akan terjadi gangguan kembali terhadap ekonomi yang sedang merangkak untuk kembali ke semula. Itu perlu waktu yang panjang, dan sekarang kembali harus memulai lagi, mundur lagi saudara, dilakukan PSBB. Tapi inilah hal yang terjadi yang di luar kekuasaan kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bersukacita dalam masalah yang kita hadapi, seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan atau sukacita dalam terjemahan ayat T, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, satu ayat yang meminta kita untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan, untuk kita bisa bersukacita apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata anggap ini di dalam bahasa aslinya bukan seperti bahasa Indonesia, saudara. Kalau bahasa Indonesia, anggaplah itu bisa berarti berpura-pura aja. Kita ketemu seorang yang tidak kita sukai, kemudian kita dengar dia bicara. Kita mungkin seolah-olah mendengarkan dia berbicara, tapi di dalam hati kita mungkin anggaplah angin lalu. Anggap sajalah kaleng katanya, yang butut, rombeng, yang mau mengganggu kita. Tetapi sikap kita mungkin bagus, jadi berpura-pura. Namun dalam ayat ini dikatakan, atau terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti ambil keputusan, atau bentuklah pendapat yang tentu saja sudah mempertimbangkan fakta-fakta atau situasi yang ada. Kata-kata ini perhatikan, pertimbangan saudara. Pertimbangkanlah, ada pertimbangan, pertimbangkanlah. Dan ini adalah suatu perintah, bukan satu kepura-puraan menganggap, bukan saudara, tapi suatu perintah. Setelah kita mempertimbangkan banyak hal, kita membentuk pendapat, mengambil satu pendapat, dan ini di dalam ayat ini tidak dikatakan rasakanlah, dan bukan yang berarti bukan tentang perasaan,
kalau perasaan bisa salah. Tetapi ini adalah pertimbangan melalui pemikiran yang matang setelah melihat fakta-fakta atau situasi. Saudara, hal ini bisa ya dikatakan adalah merupakan kegiatan menilai sesuatu. Dalam hal ini suatu pencobaan yang menimpa. Jadi anggaplah itu adalah satu kegiatan menilai suatu, ya, yaitu dalam hal ini pencobaan. Kita bisa menganggap pencobaan itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita, misalnya ketika kita mengalami penderitaan menghadapi ujian di sekolah, soalnya susah, kemudian kita siapkan juga mungkin waktunya sulit, kita tidak tidur mungkin untuk mempersiapkan supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Ya, di saat ujian ini kita merasakan penderitaan yang begitu rupa, tetapi kita tahu di balik ujian ini menanti ya gelar mungkin ya yang akan kita terima, gelar yang lebih tinggi lagi. Dan ini ya, penderitaan ini kita anggap sebagai suatu sukacita. Sama dengan ketika kita menantikan kelahiran anak, terutama anak yang pertama. Mungkin kita bersusah-susah, berpikir juga nanti akan disulitkan. Waktu kita banyak tersita, terganggu. Kegiatan kita banyak terganggu. Dana kita juga banyak tersedot. Tetapi kita tetap berbahagia ketika kita ya menantikan seorang anak lahir di keluarga kita. Inilah yang justru kita selalu rindukan, ya, selalu nantikan anak kita bisa lahir dengan selamat. Saudara, dikatakan juga tadi adalah suatu kebahagiaan, tetapi dalam tafsiran dalam tafsiran Galilah itu bukan hanya suatu kebahagiaan, tetapi dikatakan adalah kebahagiaan sejati. Apa artinya? Artinya sejati adalah murni, kebahagiaan total. Bukan suatu kebahagiaan, tapi segala kebahagiaan. Dan inilah yang bisa membuat kita sukacita. Kebahagiaan murni, kebahagiaan total, kebahagiaan sejati itu membuat kita bersukacita, yang juga merupakan sikap dan cara berpikir kita terhadap suatu ya hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ya kita bersukacita apabila jatuh, atau dikatakan dalam tafsiran Galilah itu tertimpa. Arti dari tertimpa adalah ya jatuh ke dalam tetapi tidak mempunyai unsur sengaja. Apa yang dialami oleh orang ini bukan akibat dari kelakuannya atau kesalahannya. Seperti yang Tuhan Yesus alami ketika di padang gurun dicobai oleh iblis. Itu bukan kesalahan Tuhan Yesus, tapi kehendak Allah untuk dicobai di padang gurun ya oleh iblis. Dikatakan juga oleh berbagai-bagai saudara pencobaan. Ya. Apa itu pencobaan? Artinya yang pertama ya dalam surat ini ya Yakobus membedakan pencobaan. Nanti kita juga melihat selain di ayat 2 pasal 1 ini. Ada ayat 13 dan 14. Di ayat 2 pencobaan ini berarti ujian, yaitu penderitaan yang datang dari luar diri. Ya, atau yang kedua, ya tadi oleh pencobaan, atau yang kedua itu godaan yang ada di dalam ayat 13 dan 14 dalam terjemahan ya bahasa Indonesia sehari-hari atau BMK. Itu suatu dorongan batin ya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tentu dorongan ini adalah dorongan iblis yang mengganggu kita sehingga kita diseret, dipikat
oleh keinginan kita sendiri. Saudara, ayat 3 kita lanjutkan. Sebab itu kamu tahu, sebab kamu tahu bahwa ujian, nah jelas saudara. Pencobaan yang dimaksud di ayat 2 adalah ujian terhadap iman. Dan di sini dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, itulah yang membuat ayat 2 katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena ujian terhadap iman kita, ya pencobaan itu merupakan ujian terhadap iman kita, menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan saudara? Ketekunan berarti dalam bahasa aslinya Yunani adalah ketabahan. Ya, hupomono, ketabahan, ketenangan dalam keadaan yang kacau sekalipun. Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Inggris ada 2, ya, King James Version yang mengatakan patience atau kesabaran, yang sedangkan ya dalam terjemahan NASB ya yaitu dikatakan endurance, yaitu daya tahan. Ini menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Jadi bukanlah tindakan pasif menunggu, tetapi justru daya tahan yang aktif. Dan ini, ketekunan ini dihasilkan setelah kita melewati pencobaan. Saudaraku, ketekunan atau ketabahan memampukan kita untuk bisa tetap bertahan dalam situasi yang sesulit apapun, sehingga kita dikikis dan dibentuk olehnya. Dan ini bersifat terus-menerus dan merupakan suatu proses pengudusan yang Allah ingin kerjakan terus di dalam diri kita. Dan atas semua itu, atas izin kita. Allah tidak pernah memaksakan untuk menguduskan kita kalau kita juga tidak mau melakukan sesuatu hal yang Tuhan berikan, ya, perintah untuk kita menguduskan diri kita, ya, sehingga pengudusan yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita berhasil. Ada kerjasama Allah dengan kita, ya, dan kita diperintahkan, ya saudara, ya, untuk mengerti tujuan Allah dalam proses pengudusan yang sangat indah. Oleh sebab itu perintah yang diberikan kepada kita yaitu supaya kita membiarkan ketabahan menyelesaikan pekerjaannya. Ketabahan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu dalam tafsiran Galil, membuat kita sempurna. Dalam bahasa Yunani juga dikatakan teleios, yang artinya melihat jauh. Ada tujuan yang jauh. Ya, sempurna berarti murni, saleh, selesai, dewasa. Sempurna berarti utuh dan lengkap segalanya. Tidak ada yang kurang, tidak bercacat dan bercela. Dan ada janji untuk orang yang tekun. Ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, mahkota kehidupan dijanjikan bukan hanya kepada orang-orang kudus yang besar dan terkemuka, melainkan juga kepada orang yang memiliki kasih Allah yang bertahta di dalam hatinya. Oleh sebab itu setiap jiwa yang benar-benar mengasihi Allah akan mendapati bahwa cobaan-cobaan mereka di dunia ini dibayar penuh di dunia di sana di atas, di mana kasih menjadi sempurna. Berbagai pencobaan harus dihadapi dengan hikmat,
yang diperoleh dalam iman. Oleh sebab itu jangan bimbang seperti dikatakan dalam ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Ya, membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, orang yang kekurangan hikmat, biarlah memintanya dengan iman, saudara. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, ya, sebab orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang ada di balik pencobaan. Dan kita yang kekurangan hikmat bisa memintanya dengan doa yang dasarnya adalah iman. Jangan bimbang. Ketika kita bimbang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan hidupnya tidak akan tenang. Ketekunan menghadapi berbagai pencobaan menjadikan kita sempurna. Ya, tadi kita sudah lihat dan sudah bahas. Namun iblis tidak suka melihat iman anak Tuhan bertumbuh. Sehingga ia mendorong kita supaya apa? Pada saat kita jatuh dalam pencobaan, kita menghadapinya tanpa iman. Dan kita menghadapinya penuh dengan keluh kesah. Sehingga timbullah kepahitan dan putusasaan di dalam diri kita. Keputusasaan adalah dosa. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis. Makanya ketika kita menghadapi pencobaan, iblis mendorong kita untuk kita berputus asa. Kita kehilangan iman kita. Muncul kepahitan dalam hidup kita. Kita marah kepada Tuhan. Bertanya, Tuhan itu di mana? Adakah Tuhan itu? Itulah yang iblis mau. Ya, tapi iman itu diuji, saudara. Melalui berbagai pencobaan. Sadari. Ya, memang pencobaan tidak menghasilkan iman. Karena iman dihasilkan dari pendengaran oleh firman Tuhan. Seperti Roma 10 ayat 17 katakan. Namun pencobaan harus dihadapi dengan iman. Yang menghasilkan ketekunan. Yang membuat kita juga menjadi sempurna. Dengan iman kita bisa menyadari bahwa di dalam tangan Tuhan pencobaan akan menjadi berkat. Kita bisa memanfaatkan pencobaan untuk bertumbuh ke arah Tuhan. Kita bisa berdoa mendapatkan hikmat. Dan agar dalam pergumulan hidup yang berat justru iman menjadi tahan uji. Ingat saudara. Ya, hal yang sifat dan maksudnya jahat di tangan iblis diubah Allah sehingga bersifat dan dimaksudkan untuk menguji iman umatnya melalui ujian. Iman berkesempatan untuk berakar dan memiliki kualitas ketekunan serta dimatangkan seperti ayat 3 dan 4. Maksudnya hubungan dengan Tuhan akan semakin akrab. Sehingga pribadi pun makin serasi dengan sifat Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Utuh saudara. Manusia yang utuh melalui pencobaan-pencobaan yang ada. Iman kita makin bertumbuh. Dan kita tekun dalam menghadapi segala pencobaan itu.
Dan Tuhan dengan melalui pencobaan kita menjadi sempurna, menjadi utuh seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berdoalah, meminta hikmat. Ya, dalam situasi sedang dicobai, orang beriman sangat perlu hikmat. Ya, hikmat dalam perspektif Alkitab adalah kesalehan dengan pengertian dan kebijakan yang terjadi karena seseorang dekat dengan Allah serta takut kepadanya. Menghadapi situasi yang menghasilkan kematangan iman, orang beriman perlu kepekaan untuk bisa membedakan kehendak Tuhan dan kemudian memperoleh kekuatan untuk melaksanakannya dengan taat. Berdoa, memohon hikmat juga merupakan latihan iman. Sebab doa yang benar adalah doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa dan berhikmat. Saya melihat peristiwa atau perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 20. Dan saya beri tema kandang babi titik balik kehidupan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Inilah titik balik kehidupan saudara. Ia sadar keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Inilah titik balik dari anak bungsu yang dikatakan hilang. Kisah ini diceritakan atau merupakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Dan kita melihat dulunya bagaimana sikap anak ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Saudara, anak ini ketika ada bersama ayahnya, karena anak bungsu mungkin dia merasa disayangi dengan sepenuhnya, apa yang dia mau dia dapat. Karena kita tahu tadi di kandang babi itu dia ingat bapaknya berlimpah-limpah. Bahkan orang yang bekerja kepada bapaknya juga berlimpah-limpah. Dia memberikan kelimpahan buat para pegawainya, apalagi terhadap anaknya, saudara. Tetapi di sini dengan mudahnya dia katakan, Bapak bagikan harta milik kita, dan berikanlah kepadaku bagian
yang menjadi hakku. Ya, kalau dalam hukum Indonesia yang berlaku, sebenarnya hak anak itu muncul ketika orang tuanya meninggal dan kekayaan itu baru dibagi. Tetapi ini sudah diminta, saudara. Dan untuk apa? Kemudian dia pergi dan akhirnya apa? Dihambur-hamburkan. Ya, diboroskan hartanya. Hidup berpoya-poya. Harta yang didapat dengan mudah itu mudah sekali diboroskan, dibelanjakan, karena tidak merasakan betapa capeknya mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Dia dapat semua itu dengan mudah dari ayahnya dan kemudian dihamburkannya. Tapi kembali setelah hidupnya ya yang mewah, yang berpoya-poya itu, ya akhirnya terjadilah ya dirinya kekurangan uang. Teman-temannya meninggalkan, ada cerita dikatakan meninggalkan dia dan dia kelaparan. Namun Tuhan membawa ya kepada satu pencobaan yang terjadi juga untuk seluruh negeri, di mana terjadi kelaparan di negeri itu, menambah beratnya pencobaan yang dibuat karena dirinya yang memboroskan hartanya, sehingga dia menginginkan ya untuk bisa makan makanan babi sedikit sekalipun. Dan disitulah di kandang babi itu titik balik kehidupannya. Dia ingat rumah bapaknya. Di rumah bapaknya banyak orang upahan yang hidupnya dengan kelimpahan karena bapaknya yang begitu baik. Ya, apa yang terjadi kemudian? Pulanglah anak itu. Dan bapaknya menyambut dia. Bahkan mengadakan pesta. Ada pesta. Ayat 22 sampai 24 katakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hamba. Kepada hamba-hambanya. Lekaslah. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan. Dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, ya dalam ayat 22 dan 24 dikatakan kasih Bapa itu masih ada. Ketika dia atau anak yang hilang itu, anak bungsu yang hilang itu datang kepada bapaknya. Dia minta supaya dijadikan upahan saja, orang upahan saja. Tetapi bapaknya mengembalikan ya kepada keadaan semula. Diadakan pesta, diberikan jubah, dipakaikan sepatu, diambilkan ya anak lembu tambun itu. Ya, disembelih, diadakan pesta yang besar. Ketika kita berbuat dosa dan kita balik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan posisi kita kepada keadaan semula karena Dia adalah kasih. Ya, tetapi anak yang sulung yang selalu berada di ladang ketika pulang dan dekat ke tempat atau ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia bertanya kepada ya pelayan yang ada apa? Dikatakan adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Rupanya anak ini adalah anak yang mau bekerja keras, tidak macam-macam. Dia tidak pernah melanggar
Perintah bapaknya, dia selalu melayani bapaknya. Walaupun semuanya sebetulnya tersedia, kita bisa lihat, saudara. Ketika anak itu bilang di dalam ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat kata ayahnya. Kata ayahnya 31 kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kekayaanku adalah kepunyaanmu. Nah, saudara-saudara, selalu bersama ayahnya, tapi merasa dia hanya kerja, hanya mentaati perintah bapaknya. Padahal semua kekayaan, semua yang ada pada bapaknya itu juga adalah kepunyaannya. Ya, dan dia katakan ayahnya untuk menghibur anak yang sulung ini, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hidup kembali dari kematian, hilang dan ditemukan kembali. Di mana asalnya? Kandang babi, tempat penderitaan, tempat kelaparan yang dia terima, yang dia rasakan, sehingga dia teringat kepada bapaknya. Itulah pencobaan yang Tuhan ya izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita sadar dan balik seperti anak bungsu ini. Titik balik kehidupannya ada di kandang babi, ada di tempat di mana penderitaan atau pencobaan datang kepadanya. Sebagai akhir, saudara, dari bagian firman Tuhan, ada sebuah lagu. Ya, ini juga dibuat pada saat dia menderita. Judulnya adalah Nyamanlah Jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Satu lagu yang indah. Dikatakan nyamanlah jiwaku, saudara. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Padahal lagu ini dibuat ketika dia menderita banyak coba tragedi di dalam hidupnya. Kalau di firman Tuhan ada Ayub yang menderita kehilangan segalanya. Ini pun sama, dia kehilangan segalanya kecuali istrinya. Ya, di sini dikatakan, bila damai mengiringi jalan hidupku, rasa aman di hatiku, tiap keadaan yang menimpaku, kau ajarku ingat firman-Mu. Yang kedua dikatakan dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku, dan darahnya membasuh jiwaku. Dia ingat pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Bait yang ketiga katakan, Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Iman pun akan nampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Siapa yang menulis? Ya, dia adalah Horatio G. Spafford. Ya, seorang penganut Presbyterian dari Chicago. Dia lahir di North Rye, New York pada tanggal 20 Oktober 1828. Dia adalah seorang pengacara, seorang praktisi hukum yang sukses di Chicago
dan dia juga adalah seorang pengusaha yang juga sukses dalam usahanya. Tetapi satu hal di dalam hidupnya, dia selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia selalu membina hubungan baik dengan D.L. Moody, suatu penginjil di Amerika yang terkenal, dan penginjil-penginjil lain pada masa itu. Ya, seorang yang namanya George Stebin, ya, dia menggambarkan ya bahwa orang ini adalah orang yang pandai luar biasa, berbudi luhur, kemudian musisi rohani termuka karena lagunya cukup bagus, dan tekun mempelajari Alkitab. Istrinya bernama Anna. Masalah yang dihadapinya pertama adalah disebut tragedi pertama terjadi di tahun 1870, di mana putra satu-satunya 4 tahun, dia punya 5 anak, yang 4 adalah wanita, itu meninggal, saudara, akibat demam berdarah. 1 tahun kemudian, belum selesai, saudara, masa dia tentu anak satu-satunya itu sangat disayang, ya, masa kesedihannya. Tragedi kedua terjadi, yaitu apa? Kebakaran besar di Chicago, ya. Itu menyapu habis semua aset-aset real estate-nya, padahal itu baru diinvestasikan, sehingga perusahaannya pun akhirnya bangkrut. Tetapi dia adalah orang yang baik, sehingga dia tetap bisa memperhatikan orang-orang yang menderita akibat kebakaran ini, terutama untuk pekerjanya yang kehilangan tempat tinggal. Dia bantu. Hal yang ketiga ini yang paling berat. Tragedi yang ketiga itu terjadi pada tanggal 22 November tahun 1873. 2 tahun berselang setelah kebakaran. Keempat anaknya yang perempuan, Annie, Maggie, Bess, dan Taneta, itu tewas saat kapal uap Prancis bernama Ville du Havre yang pergi dari New York, ya, dia mau ke Inggris karena di sana akan diadakan pertemuan oleh D.L. Moody, dan kemudian keluarga ini ingin datang untuk sama-sama atau datang di dalam pertemuan itu. Namun karena dia punya kesibukan, Horatio ini akhirnya memutuskan untuk menyusul istrinya dan anak-anaknya setelah urusannya selesai. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di Samudra Atlantik kapal itu bertabrakan dengan kapal besi dari Inggris, dan 12 menit, hanya dalam waktu 12 menit kapal itu tenggelam, menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putrinya. Istrinya selamat, yaitu merupakan salah satu dari 47 orang yang selamat. Istrinya berkata, Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti kenapa Tuhan berikan anak itu, tetapi diambil lagi. Dan dia mempunyai keyakinan suatu hari nanti dia akan mengerti mengapa hal itu terjadi. Luar biasa, saudara. Dalam dirinya sebagai manusia, Ana pernah benar-benar hancur. Namun dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut yang berbicara kepadanya. Engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Ana teringat pada seorang temannya yang pernah berkata, sangat mudah untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat
berada dalam masalah. Ya 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Wales, ya Ana mengirimkan telegram kepada suaminya dan dikatakan, "Safe alone, what shall I do?" Aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan? Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani Ana dan berada di sisinya dalam masa-masa berat tersebut. Dan dalam perjalanan menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal yang ditumpangi istri dan anaknya tenggelam. Ya, yang kemudian menewaskan 4 putrinya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya dan keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah Samudra Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secari kertas, "It is well, the will of God be done." Hal ini baik ya, kehendak Tuhan terjadilah. Dia di atas kapal, dan di atas kapal inilah Horatio kemudian menulis himne, "It is well with my soul." Dan jika diterjemahkan, jiwaku sanggup menerima cobaan ini. Atau dalam bahasa terjemahan ya bebas, jiwaku baik-baik saja walaupun didera penderitaan. Dan ketika bertemu kembali dengan istrinya, ia berkata, "Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara." Suatu iman yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tetap ada kenyamanan dalam jiwa kita. Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bisakah jiwa kita nyaman di dalam masalah? Itulah yang Tuhan inginkan. Lakukanlah. Kesimpulan, saudara, harus ada masalah agar bisa memperoleh suatu mujizat. Makin besar masalahnya, makin besar mujizatnya. Bersukacitalah karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap, dan pengharapan yang dewasa. Seperti Roma katakan, ya, Roma 5 ayat 3-5. Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yakobus 1 ayat 3. Orang-orang dapat bersukacita ketika mereka menghadapi pencobaan karena ada satu sebab, yaitu saat mereka memandang Allah dengan mata iman. Mereka tahu, mereka mengarahkan, ya, mereka tahu, mereka mengarahkan pada satu mujizat. Ya. Tidak jadi soal betapa buruk kelihatannya. Ingat saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 katakan. Ya, jadi saat mereka memandang Allah dengan mata iman, mereka tahu bahwa mereka mengarah pada satu mujizat. Ya, tidak soal betapa buruk kelihatannya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jika kehidupan membuat Anda berlutut, Anda memiliki suatu posisi yang tepat untuk berdoa. Mohonlah hikmat agar mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, masalah kita, persoalan kita, pencobaan yang kita alami, itu akan membawa kebaikan buat kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah masa sulit dalam hidup kami saat ini, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Berikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerti maksud dari semua yang terjadi ini.
Mungkin kami mengalami banyak hal. Kami kehilangan mungkin pekerjaan kami, penghasilan kami, atau berkurang penghasilan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memberikan kebaikan buat kami dengan apa yang terjadi. Iman kami boleh menjadi kuat, bertumbuh, dan kami boleh sempurna di dalam Engkau Bapa. Menjadi manusia yang utuh seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.